wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu, teman-teman. Kemarin kalau saya membawakan materi INM, ini saya mendapat tugas dari panitia untuk menyampaikan tentang manajemen risiko. Untuk ini saya kembali mengacu kepada buku pedoman latihan casur karena pembekalan ini nantinya juga untuk kepentingan casur dalam pelatihan ya, mempersiapkan materi yang ada di pelatihan. Ini kenapa kok jalan-jalan? Ya, baik. Untuk indikator hasil belajarnya setelah mengikuti pelatihan nanti yang akan Bapak Ibu ikuti, peserta mampu menjelaskan tentang konsep manajemen risiko. Di sana tertulis ada ini ya, bahwa nanti ada 3 pokok bahasan yang akan kita sampaikan. Ini ya. Ada hitam-hitam ya, Dokter? Masuk ke enggak ini yang peserta keluar masuk ini loh, masuk di waiting room, keluar di tempat saya ini. Atau karena saya sebagai ini, makanya hitam-hitamnya itu. Oke. Jadi pertama lingkup manajemen risiko terintegrasi di puskesmas dan klinik. Yang kedua proses manajemen risiko dan yang ketiga analisa risiko secara proaktif di puskesmas dan klinik. Di Bapak Ibu, teman-teman, ini terintegrasi ini mengacu pada PMK 25 yang menjadi referensi kita ya. Kalau materi yang saya sampaikan ini juga saya update dari hasil kemarin refreshing surveyor tentang instrumen standar dan instrumen akreditasi baik di puskesmas maupun klinik. Salah satunya di manajemen risiko ini karena kalau kita lihat dari draft itu memang sedikit berbeda ya. Jadi instrumen yang baru ini dijelaskan integrasinya tertulis jelas. Untuk referensi, saya kira tadi disampaikan teman-teman Burus Tina dan Pak Nanang, sama yang tentang Permenkesnya, tentunya Permenkes tentang standar akreditasi puskesmas dan klinik. Dan untuk manajemen risiko, Permenkes 25 tahun 2019. Kemudian karena terintegrasi tadi, kita tentunya tidak bisa melupakan yang Permenkes 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien, Permenkes 27 tahun 2017 tentang PPI, dan Permenkes 52 tahun 2018 tentang ketiga Fasiankes, di mana MFK juga mengacunya kepada Permenkes 52. Sebelum kita membahas lebih detail tentang manajemen risiko, tentunya apa sih risiko itu ya? Jadi risiko kalau menurut PMK 25 tahun 2019 adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif pada pencapaian sasaran organisasi. Banyak definisi, tapi pada prinsipnya risiko itu seperti suatu ketidakpastian. Nah, ketidakpastian yang negatif ini yang disebut risiko. Ada ketidakpastian nanti yang positif itu kan peluang ya. Untuk manajemen risiko sendiri adalah proses yang proaktif dan kontinu, meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengolah risiko dan potensinya.
Jadi ini ada di PMK 25 semua, saya cuplik dari sana. Nah, ini yang disebut manajemen risiko terintegrasi. Jadi di sini jelas tertulis bahwa manajemen risiko terintegrasi adalah proses identifikasi, analisa, evaluasi, dan pengelolaan semua risiko yang potensial dan diterapkan terhadap semua unit atau bagian atau program atau kegiatan mulai dari penyusunan rencana strategis, penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran, dan pertanggungjawaban monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Jadi tampak sekali di sini bahwa kita di unit-unit yang ada harus menjalankan manajemen risiko yang nanti akan diintegrasikan menjadi daftar risiko atau register risiko milik pasienkes, baik puskesmas atau klinik. Tentunya identifikasi ini berasal dari semua unit. Kalau di puskesmas ada program, ada kegiatan, ya itu juga harus diidentifikasikan. Misalnya kita mengidentifikasi program gizi, tetapi karena di gizi kan ada penimbangan dan sebagainya, berarti kegiatannya posyandu juga harus kita lakukan identifikasi. Maksudnya demikian ya, terintegrasi ini. Nah, apa itu risiko, apa itu masalah? Kalau risiko itu adalah potensi terjadi. Ada waktu untuk menangani dan sifatnya preventif. Tapi kalau masalah sedang terjadi atau sudah terjadi dan harus segera ditangani, sehingga sifatnya adalah korektif. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ini adalah proses manajemen risiko. Jadi ada komunikasi dan konsultasi, ada penetapan konteks, ada penilaian risiko, kemudian monitoring dan review, serta ada perlakuan risiko. Jadi ini semua adalah bagian dari proses manajemen risiko. Apa yang disebut dengan pengkajian risiko atau penilaian risiko atau risk assessment, 3 ini. Identifikasi risiko, analisa risiko, dan evaluasi risiko. Jadi yang keseluruhan ini adalah proses manajemen risiko, tapi kalau kita ingin melakukan penilaian risiko atau risk assessment itu hanya di 3 poin ini. Identifikasi, analisis, dan evaluasi. Nah, nanti kita lihat masing-masing ini. Untuk penilaian risiko atau risk assessment tadi disampaikan ada 3 hal ini, mulai dari identifikasi risiko, analisa risiko, dan evaluasi risiko. Yang diidentifikasikan apa? Yaitu potensi risikonya terhadap sumber risiko, kejadian yang mungkin terjadi, penyebab serta area yang terkena dampak risiko tersebut. Jadi kita tadi di depan yang berkaitan dengan definisi manajemen risiko terintegrasi sudah disampaikan bahwa kita mengidentifikasikan mulai dari unit, program, kegiatan, semacam itu ya. Kemudian analisa risiko. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Rustina dan Pak Nanang bahwa analisa risiko itu adalah perkalian antara dampak kali probabilitas. Jadi kita nanti akan menggunakan tabel-tabel yang menyatakan tabel 5x5 ya, antara probabilitas dan dampaknya. Kemudian mempertimbangkan kontrol-kontrol yang sudah ada dan dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif maupun kuantitatif. Kemudian evaluasinya, proses evaluasi hasil analisa risiko, tadi ini nanti berkaitan bagaimana kita menganalisa
hasil analisa tadi, mengevaluasi hasil analisa risiko dibandingkan dengan target yang sudah kita tetapkan, kriteria yang sudah kita tetapkan. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan selera risiko. Nanti apa itu kita bahas di belakang. Tadi penilaian risiko ada 3, identifikasi, analisa, dan evaluasi. Kalau kita lihat di bagian tadi ada pengelolaan risiko. Setelah dilakukan risk assessment, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Tentunya kita akan mengelola risiko itu. Pengelolaan risiko itu ada 2, yaitu risk control dan risk financing. Jadi kontrol risikonya menghindari risiko, mencegah kerugian, mengurangi kerugian, segregasi, dan kontak transfer yang non-asuransi. Kalau yang risk financing dari segi keuangan, transfer, yang non-asuransi atau kontrak perjanjian atau transfer dengan asuransi, contoh dan manajemen risikonya, retensi. nutuban. Yaitu pasif, aktif. Ada yang bocor. Ya. Coba saya sedikit jelaskan yang untuk pengelolaan risiko ini. Jadi kalau menghindari risiko, itu artinya kita tidak mengambil kegiatan itu. Contoh misalnya, pada waktu COVID, ada kegiatan posyandu harus mengumpulkan anak-anak, terkumpul masalah. Kemudian risikonya tertular penyakit. Kita akan hindari ya, betul-betul kegiatannya ditiadakan. Stop, tidak melakukan itu. Berarti kita menghindari risiko. Ya. Kalau kita akan pergi ke Surabaya misalnya, lewat jalur utara atau lewat jalur selatan. Jalur selatan lebih cepat, tapi macet ini risikonya, macet. Saat ini sedang macet. Ya, kita menghindari risikonya ya, tidak melakukan kegiatan melewati jalur selatan yang memang macet. Betul-betul kegiatannya kita stop, artinya betul-betul menghindari risiko itu. Kemudian mencegah kerugian, loss prevention. Contohnya kalau kita di Pasienkes membuat SK, SOP, itu adalah salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian atau terjadinya cedera. Jadi ini contoh untuk mencegah kerugian. Kemudian kalau reduksi kerugian, mengurangi dampaknya. Kita mempunyai apa? Ya, kalau terjadi kebakaran, paling tidak dampaknya sudah lebih ringan. Itu contohnya seperti itu. Segregasi memisahkan. Jadi gudang obat misalnya, wah ini kalau sampai nanti terjadi sesuatu dengan gudang obat yang dipulkan di satu tempat, misalnya ada pencurian, ada kebakaran, hilang semua obatnya, kita akan kehilangan obat. Nah, disegregasi ini kita pisah. Satu misalnya ada di depo A, satu tempat lagi di depo B. Kemudian yang kontrak transfer sekarang banyak ini ya, perjanjian kerjasama ya, KSO ya, yang dilakukan. Kalau ini dari segi keuangan, ada asuransi, ada yang ya kita artinya meretensi risiko, kita menerima dari segi keuangan, ya kita sudah membudgetkan apabila nanti misalnya terjadi sesuatu, ini budget yang disediakan oleh Pasienkes untuk dimasukkan dalam program manajemen risiko. Nah, jadi dari tadi ini saya ambil slide-nya Dr. Arjati ya, yang memang banyak sekali. Bapak Ibu bisa belajar, mendengarkan di YouTube, di presentasi-presentasinya beliau cukup banyak, nanti bisa dilihat. Adalah ringkasan yang sudah dimodif ya, bahwa tadi pertama ini komunikasi konsultasi,
dari bagian dari proses manajemen risiko, kemudian menetapkan lingkup konteks kriterianya, kemudian identifikasi risiko. Nah, ini mungkin yang baru ya di standar instrumen, sama seperti di kategori risiko Permenkes 25 2019. Di sini ada identifikasi risiko, itu risiko strategik, operasional, finansial, reputasional, dan kepatuhan. Ini yang ada di standar akreditasi. Tapi nanti yang di PMK 25 ada tambahan yang untuk risiko fraud dan legal ya. Nanti saya sampaikan slide-nya. Kemudian analisanya ini dampak kali probabilitas, evaluasinya membandingkan dengan kriteria yang sudah kita tetapkan ya, risiko prioritasnya. Kemudian penanganannya ini kontrol risiko dan pembiayaan. Sama ya, hindari risiko, cegah risiko, kemudian reduksi risikonya, segregasi, dan transfer risiko non-asuransi. Yang ini kita retensi risikonya, artinya kita terima, yang ini kita transfer. Dari segi keuangan berarti kita ikut asuransi untuk pembiayaan. Kemudian ada monitoring dan review. Sekali lagi, penilaian risiko adalah identifikasi, analisis, dan evaluasi. Kategori risiko yang ada di PMK 25 ini risiko keuangan, yaitu risiko yang disebabkan oleh segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap pendapatan. Nanti saya akan beri beberapa contoh di belakang. Kemudian risiko kebijakan, risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi, baik internal maupun eksternal ya, yang juga berdampak kepada kita. Kemudian risiko kepatuhan, risiko yang disebabkan oleh organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kalau legal, ini risiko yang berkaitan dengan tuntutan hukum ya. Yang fraud, risiko yang disebabkan oleh kecurangan, teman-teman yang sudah ini ya, banyak puskesmas tentunya. Kalau Permenpan ini sangat kental sekali fraudnya lewat BBK, BBBM seperti itu ya. Kemudian risiko reputasi, risiko yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan publik kepada kita, misalnya karena berita-berita negatif dari medsos sekarang ini kan cepat banget ya, terus berita sedikit yang belum tentu kebenarannya juga bisa mempengaruhi reputasi organisasi. Dan terakhir risiko operasional. Nah, ini risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal dan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi. Ini tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu, ada bedanya di risiko strategik yang ada di standar akreditasi. Risiko strategik ini risiko yang timbul akibat penetapan dan penerapan strategi yang kurang tepat. Jadi bagaimanapun kita harus melihat kompetitor-kompetitor, kemudian kita harus menyusun strategi-strategi untuk memajukan pengembangan bisnis kita. Ya. Ini contohnya yang coba saya buat risiko strategis. Misalnya, kalau kita tidak mau mengupdate teknologi di klinik-klinik lain pendaftaran online, ya kan, nomor antrian jelas. Yang klinik kita masih manual. Kalau datang harus antri panjang karena tidak tahu kapan jam berapa harus nyampe seperti itu ya. Kemudian kebijakan. Adanya kebijakan, contohnya dengan adanya Permenkes 21 tahun 2021, semua pertolongan persalinan harus ditolong dokter. Nah, ini padahal tenaga terbatas, apalagi di klinik dokternya cuma satu. Misalnya ada klinik rawat inap yang menolong persalinan, tentunya akan kesulitan. Kemudian kategori risiko kepatuhan, contohnya bila perizinan kita tidak lengkap. Nah, ini akan menimbulkan risiko juga legal, tuntutan pasien ya. Ada pasien misalnya
mengalami perlakuan yang dirasa buat si pasien tidak berkenan, diselesaikan tidak bisa damai, harus diselesaikan lewat jalur hukum. Nah, ini risiko legal. Kalau fraud, contohnya misalnya ada keluarga yang berobat, kemudian harusnya ditarik biaya, tapi kita bebaskan biaya pengobatannya. Nah, itu juga kategori fraud ya. Kemudian reputasi, berita negatif tentang KTP, tentang pasien kita di media massa. Wah, ini kurang ketik ini. Kemudian risiko operasional, tidak patuh pada SOP, risiko keuangan, misalnya pemakaian listrik yang tidak terpantau sehingga membengkak, AC-nya karyawannya pulang, AC-nya nyala terus ya. Seperti itu contoh-contoh risiko berdasarkan kategorinya. Nah, ini yang saya sesuaikan dengan standar akreditasi ya, bahwa sekarang di standar akreditasi tertulis jelas bahwa kategori risiko di FKTP itu dibagi dua, risiko klinis dan risiko non-klinis. Risiko klinis itu adalah keselamatan pasien. Jadi di luar keselamatan pasien, semuanya masuk ke risiko non-klinis. Risiko non-klinis apa? Ada MFK, PPI, ini K3. Karena teman-teman ada K3, jadi ya saya masukkan sekali. K3, kemudian keuangan, kepatuhan, reputasional, strategis. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, risiko strategis ini bisa dari KMP, bisa dari UKM, bisa dari UKPP. Artinya, Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan di pokok materi tadi bahwa bagaimana ruang lingkup manajemen risiko yang terintegrasi di Pasienkes. Ini nanti kita masukkan dua kategori klinis dan non-klinis, yang klinis khusus keselamatan pasien, sedangkan yang non-klinis yang lainnya. Tadi juga sudah disampaikan risiko di klinis yang keselamatan pasien bahwa untuk melihat berapa sih derajat ini matrix gradingnya, ini yang digunakan untuk keselamatan pasien. Untuk probabilitasnya sama 5, nanti kan bisa dibaca sendiri ya, dampaknya juga 5, ini matrix gradingnya tadi Dr. Nanang juga sudah menyampaikan ada 4 band. Nah, bagaimana penyelesaian untuk nanti tindak lanjutnya yang klinis ini? Setelah evaluasi tentunya kan ada pengelolaan dari risiko yang ada. Tadi sudah dijelaskan juga, biru dengan hijau akan investigasi sederhana, yang kuning dengan merah akan melakukan RCA. Ini ada semua. Tapi saya nanti hanya akan menekankan bahwa dalam melakukan grading ini antara klinis dan non-klinis beda ya. Kalau klinis ada 4 pita warna, sedangkan non-klinis ini ada 5 pita warna. Kita ingat semuanya 5, dampaknya juga 5, probabilitasnya 5. Tetapi nanti keluar di peta kriteria risikonya itu ada 5 pita warna. Hijau, biru, kuning, orange, dan merah. Ini yang untuk kriteria risiko untuk non-klinis. Kalau yang klinis itu istilahnya adalah matriks grading risiko. Tapi kalau non-klinis biasanya kita sebutnya kriteria risiko. Untuk non-klinis ini, Bapak Ibu sekalian, ini kita bisa lihat ya bahwa sebetulnya ini bisa diperkalikan nilai yang tinggi itu menunjukkan bahwa dia masuk peringkat yang sangat tinggi. Ini contohnya 1-2 kalau probabilitasnya misalnya hampir tidak terjadi, kemudian
dampaknya sedang, ini 1 kali 3, nilainya 3. Bisa diperkalikan seperti ini ya. Misalnya probabilitasnya sering terjadi kejadian itu, tapi dampaknya rendah, berarti 8. Nah, nanti kita bisa lihat di tabel ini untuk menentukan level dari risikonya itu 1 sampai 5. Kalau 1 sampai 2 sangat rendah, 3 sampai 4 rendah, 5 sampai 9 sedang, 10 sampai 14 tinggi, dan lebih dari 15 sangat tinggi. Dari sini nanti ini kan yang akan kita ambil, kita pilih sebagai profil risiko. Nah, mungkin ini hal baru juga, kalau dulu di draft tidak ada istilah profil risiko, sekarang kita diminta untuk membuat profil risiko. Nah, bedanya karena nanti daftar risiko atau register risiko itu menjadi 1, klinis dan non-klinis hanya 1 register. Yang perlu dicermati ini, Bapak Ibu sekalian, misalnya kalau kita menentukan matriks grading klinis, ada kejadian mungkin terjadi 3 ya. Kemudian dampaknya 5, katastropik, kan ekstrim. Tetapi nilainya kan kalau 5 kali 3 ini, 3 kali 5 ini kan 15. Sebaliknya, kalau misalnya ada kejadian sangat sering terjadi, dampaknya moderate, kan 15 juga, 5 kali 3. Jadi poin di sini 15, skornya di sini juga akan 15. Satunya kuning, satunya merah. Nanti tentunya yang akan ditindaklanjuti adalah yang ekstrim. Artinya kejadiannya walaupun sangat jarang terjadi, tapi kalau timbul katastropik, ya, kematian dan dia masuk ekstrim, itu sudah masuk sentinel ya kalau di risiko klinis. Tapi kalau ini tadi langsung dikali-kali, yang paling tinggi ya lebih 15, sangat tinggi. Seperti itu. Tidak lagi melihat pita warnanya ada yang sama enggak sih 15 dengan ini, enggak. Karena ini sudah perkalian dampak dari probabilitas. Ini contoh alat-alat atau tools dari manajemen risiko yang biasa kita pakai. Ada register risiko, ada FMEA, ada VA untuk membuat disaster plan, kemudian ada IKRA program, IKRA konstruksi. Jadi ini adalah tools, beberapa contoh tools, masih banyak ya yang dipakai untuk di dalam manajemen risiko. Nah, ini kemarin yang dari refreshing surveyor, bahwa nanti daftar risiko, contoh daftar risiko atau register risiko yang harus kita buat untuk sebelum kita membuat program manajemen risiko, tentunya kita harus mempunyai daftar risiko atau register risiko. Daftar risiko ini nanti menjadi dasar untuk kita membuat program manajemen risiko. Nah, ini mungkin terlalu kecil ya, karena panjang ininya. Saya coba baca saja. Jadi setelah nomor ada kategori. Tadi Bapak Ibu, kita bisa isi nanti ya di kategori ini, misalnya kategori operasional, klinis atau non-klinis. Kalau keselamatan pasien, kita tulis kategorinya operasional klinis, gitu ya. Kemudian nama kegiatannya, tujuan kegiatan itu apa. Ingat kalau kita membuat tujuan kegiatan mesti SMART itu ya. Dan spesifik, measurable, bisa diukur, kemudian bisa tercapai, achievable, relevan dengan target yang akan kita capai, dan ada timeline-nya, ya, ada time-bound-nya, waktu untuk pencapaian. Kemudian area di lokasi mana. Nah, ini mungkin hal baru yang saya ingin sampaikan, bahwa ada pernyataan risiko.
Jadi di daftar risiko nanti, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa lagi kita menulis misalnya pasien jatuh karena lantai licin, ini termasuk kategori risiko operasional yang klinis ya, misalnya pasien jatuh. Kita nggak bisa lagi menulis seperti itu. Karena pernyataan risiko ini terdiri dari sebab, risiko, dan dampak. Ini yang harus muncul di sini. Baru nanti gabungan dari sebab, risiko, dan dampak jadilah pernyataan risiko. Nanti kita tulis di sini. Saya coba nanti memberi contoh yang ada. Kemudian pengendalian risiko yang sudah ada, kontrol yang ada sekarang ya. Lalu analisa risiko inherent. Apa inherent? Inherent itu adalah suatu keadaan di mana risiko yang ada itu tidak kita respon atau ya kita biarin saja. Nanti bedanya dengan risiko residual. Risiko residual adalah risiko sisa dari tadi ada risiko inherent misalnya tidak kita lakukan respon sama sekali atau tindakan, kemudian kita melakukan analisa, oh kita akan melakukan tindakan terhadap merespon risiko ini. Hasil sisa dari respon tadi ini kita hitung ulang menjadi risiko residual. Kemudian ini rencana penanganan risiko, tadi sudah saya sampaikan, penanganan risiko yaitu bisa menghindari, mencegah, mereduksi, mensegregasi, seperti itu ya. Pembiayaannya bagaimana, pemilik risikonya siapa, target waktunya kapan. Nah ini Bapak Ibu yang paling bawah, selera risiko adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Jadi selera risiko ini tergantung kita, tergantung pihak manajemen masing-masing Pasienkes mau menetapkan selera risiko yang mana. Dengan setelah ditetapkan kriteria risiko atau kriteria risiko yang akan diambil ini, selera risiko mana yang diambil, itu nanti bisa menjadi sebagai target dari ini ya evaluasi kita. Mungkin lebih mudahnya pakai contoh ya, kalau bahasa begini agak susah. Ini coba saya ambil contohnya. Contohnya ini, kategori operasional di ini ya, di layanan KMP ya, yang kepemimpinan dan manajemen Puskesmas. Ini tentang nama kegiatannya itu sistem informasi. Sasaran kegiatannya melakukan pengelolaan data informasi kesehatan menggunakan sistem elektronik. Ini sebetulnya kurang bagus juga membuat sasaran kegiatannya. Sasaran, tujuan itu kan harus smart ya. Berapa ininya belum tercantum. Kemudian lokasinya di puskesmas. Nah, ini pernyataan risikonya. Penyebabnya kecepatan internet yang ada sekarang tidak mencukupi. Kemudian kode risiko ini terserah kita ya, mau ngasih kode berapa, ya sebaiknya nomor urut biar kita tidak bingung. Kalau kita ada di daftar risiko tinggal diurutkan nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Nah, risikonya apa? Kalau kecepatan internetnya tidak memadai, tidak mencukupi. Risikonya terhambatnya proses penginputan data pasien. Dampaknya apa? Dampaknya terganggunya sistem pelayanan. Nah, pernyataan risikonya karena kecepatan internet yang tidak memadai, mungkin terhambatnya proses penginputan data pasien dan menyebabkan gangguan pelayanan pada pasien. Penanganan risiko yang sudah ada apa? Sekarang kecepatan jaringan internetnya 50 megabyte per second ya, 50 Mbps. Kemudian bagaimana analisa risikonya? Oh, kemungkinannya 4 dan dampaknya 1. Sehingga skornya 4. Kalau skor 4 ini levelnya rendah ya, biru. Kemudian
Apakah perlu ditangani? Ya. Apa rencananya? Satu, diatur dulu proses upload dan downloadnya. Jadi mungkin kita karena butuh upload banyak, porsi uploadnya yang dibesarkan. Kalau nggak bisa, nanti kita meningkatkan kecepatan internet menjadi 100 Mbps. Nah, bagaimana tindakan penanganan ini termasuk apa? Pencegahan atau reduksi, mengurangi dampak ya, reduksi. Lalu bagaimana untuk pembiayaannya? Oh, retensi bisa kita biayai sendiri. Retensi itu harusnya kan diterima ya. Pembiayaannya bisa kita terima. Kemudian pemilik risikonya siapa? Petugas pengelola data. Waktunya kapan? 1 bulan. Nanti setelah ini dijalankan, kita nilai ulang berapa sih probabilitasnya, dampaknya, skornya dari risiko ini. Kita tuliskan di risiko residual. Jadi yang bisa saya sampaikan, saya juga mengutip dari Dr. Arjati ya, dari pelatihan-pelatihannya. Pernyataan risiko yang baik itu memiliki 3 komponen, yaitu penyebab, risiko, dan akibat. Sehingga nanti dalam register risiko kita pasti keluar ini. Apa penyebabnya, risikonya bagaimana, dan akibatnya bagaimana. Ini slide-nya Dr. Arjati yang saya cuplik. Kalau sebab itu fakta atau masalah yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Tapi bukan risiko, karena bukan ketidakpastian. Kalau risiko itu ketidakpastian, ya. Jadi sebabnya itu fakta yang ada. Nah, risiko adalah ketidakpastian yang mungkin terjadi dan mungkin saja tidak terjadi. Tadi internetnya kapasitasnya kecil, kurang ya. Risikonya mungkin inputan pasien terhambat kalau pasiennya banyak. Tapi kan bisa jadi tidak. Belum tentu juga pasiennya nanti banyak. Seperti itu ya. Itu risiko. Sekali lagi risiko itu adalah ketidakpastian yang negatif. Akibatnya apa? Akibatnya itu adalah alasan mengapa itu bisa berdampak penting terhadap tujuan organisasi kita. Kalau nanti misalnya risikonya terjadi, yaitu dengan internet yang tidak memadai, pasiennya banyak, inputan data pasien lama, pasiennya menunggu terlalu lama, kemudian banyak komplain menimbulkan citra negatif kepada pasien kita. Jadi akibat ini adalah hasil yang mungkin terjadi. Di risiko itu berada di antara sebab dan akibat. Kita tidak bisa mengelola sebab karena itu sudah terjadi, faktanya itu. Dan akibat kita juga tidak bisa mengelola karena mungkin belum tentu terjadi. Jadi yang kita kelola adalah risiko. Karena itu kenapa ada manajemen risiko. Ini saya mencoba membuat pernyataan risiko ya dari KMP, UKM, dan UKP. Untuk contoh saja, tadi yang pertama, karena kecepatan internet tidak memadai, mungkin proses penginputan data pasien mengalami gangguan, sehingga waktu tunggu pasien menjadi lebih lama. Kemudian yang kedua, yang di UKM, karena kader posyandu tidak dilatih, mungkin terjadi kesalahan dalam pengukuran dan penimbangan balita, sehingga data kasus gizi buruk dan stunting tidak valid. Nah, ini kan juga akan berdampak kan ke kita, wah menganggarkannya terlalu banyak, terlalu sedikit karena datanya tidak valid, misalnya seperti itu. Yang ketiga, di UKP misalnya, karena petugas pendaftaran datang terlambat, mungkin pasien menumpuk di ruang pendaftaran sehingga menimbulkan komplain pasien. Ya, jadi ini beberapa contoh tentang pernyataan risiko. Nah, apa itu selera risiko? Selera risiko yaitu sejumlah risiko yang dipilih oleh organisasi
untuk mencapai tujuannya berdasarkan peluang yang ada. Atau ini berdasarkan PMK 25 ya. Tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Jadi kita meretensi artinya keputusan untuk menerima dan menyerap suatu risiko. Jadi kalau kita misalnya pas tadi petugas pendaftaran sering datang terlambat, kita menganggapnya iya karena gajinya di sini ini kebanyakan terjadi di puskesmas, tidak pegawai negeri, kita biasanya mengambil tenaga sokuan, magang atau gimana. Wah, nggak bisa nih saya minta datang jam 7 pas. Artinya resikonya itu kita terima, ya monggo, itu keputusan dari organisasi. Dua faktor utama yang menentukan selera risiko yang harus kita perhatikan sebelum kita membuat batasan selera risiko itu, mana yang mau kita terima, mana yang mau kita tolak, yaitu dampak kerugian yang mungkin terjadi dan kecenderungan organisasi ini. Kita ini mau waspada atau mau agresif ya. Sebagai organisasi mungkin klinik lebih agresif, harus lebih waspada, mengingat kompetitornya juga cukup banyak. Sementara puskesmas backup-nya kan cukup besar dari pemerintah ya. Nah, ini selera risiko. Tadi misalnya ini ada 5 pita warna, kami memutuskan risiko pita warna biru dan hijau dari analisa risiko tadi misalnya jatuhnya di pita warna biru dan hijau ini akan kita terima. Sementara risiko yang ini yang perlu kita tangani segera. Sebetulnya kalau Bapak Ibu nanti belajar manajemen risiko ada toleransi risiko ya. Sebelum selera risiko ini kemudian ada toleransi risiko, baru nanti risiko yang tidak bisa kita terima. Semacam itu. Tapi saya menyesuaikan semua di standar akreditasi. Nah, ada istilah profil risiko sekarang di standar. Apa itu? Profil risiko adalah risiko prioritas berdasarkan evaluasi terhadap hasil identifikasi dan analisis risiko yang ada pada daftar risiko yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Kalimatnya panjang, tapi prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kita memiliki daftar risiko, kita sudah melakukan analisa dengan mengalihkan dampak kali probabilitas tadi ya, keluar skornya. Nah, skor-skor yang tinggi itu yang kita akan selesaikan, masukkan di dalam profil risiko, karena dia memerlukan penanganan lebih lanjut. Ini profil risikonya. Kategori risikonya apa? Tadi yang misalnya operasional klinis, operasional non klinis ya. Pernyataan risikonya ngambil tadi dari daftar risiko, akar masalahnya dicari semua ya, ngambil dari daftar risiko. Kemudian penanganan dan pengendaliannya tadi sudah ada semua contohnya. Kita hanya membreakdown-kan di sini kapan sih mau dikendalikan, waktunya kapan, siapa yang bertanggung jawab, kemudian pengendalian sekarang yang sudah ada, pengendaliannya apa. Dari sini nanti misalnya sudah selesai, kita lakukan penilaian ulang untuk dilihat masih ada risiko residualnya tidak. Kalau misalnya dari awalnya adalah 15 skornya, kemudian setelah dilakukan penanganan risiko atau pengendalian turun menjadi 4 misalnya, berarti kita sudah tidak lagi menjadikan dia risiko prioritas. Untuk laporan, saya kira formnya nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, yang terakhir ini tentang FMEA, singkat saja Bapak Ibu. FMEA saya kira juga sudah familiar teman-teman, failure mode effect analysis. Apakah FMEA itu? FMEA itu adalah metode perbaikan kinerja yang mengidentifikasi dan mencegah potensi kegagalan sebelum terjadi.
Jadi kita bisa membuat FMIA itu tadi dari daftar risiko yang prioritas ya. Karena kita akan ngambil untuk mengerjakan FMIA ini adalah proses proaktif, di mana kesalahan dapat dicegah dan diprediksi. Nah, datanya dari mana ya? Dari data daftar risiko tadi. Mengantisipasi kesalahan untuk meminimalkan dampak buruknya. Kok jadi begini? Ya, kapan FMIA dilakukan? Yaitu bisa proses yang telah ada ya. Kita lihat, oh ini banyak sekali kemungkinan risiko yang akan terjadi. Atau proses yang belum dilakukan, kita akan mengimplementasikan rekam medis baru, elektronik, dibandingkan manual. Kemungkinan nanti bisa terjadi begini-begini, nanti bisa dilakukan FMIA. Kemudian proses klinik maupun non-klinis ya, bisa semuanya dilakukan FMIA. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama tentu kita harus memilih proses yang berisiko tinggi, kemudian kita bentuk timnya, orang-orang yang terlibat dalam proses ya, kemudian menetapkan tujuan, keterbatasan ya, maksudnya kapan waktunya, jadwal timnya, kemudian peran dari tiap anggota tim harus kita pastikan juga, karena nanti leadernya ya, ketua timnya ini kita kan punya keterbatasan waktu. Tentunya harus ada, nggak bisa molor-molor, oh mau buat FMIA, nggak seperti RCA aja kok dibatasin ada ininya. Kan nggak bisa begitu. Kita tetap harus punya target waktu ya. Kemudian alur proses yang ada sekarang kita gambarkan, mengenali failure modes pada proses tersebut, dan mengenali penyebab yang terjadi untuk tiap model kesalahan, dan apa akibatnya dari failure untuk tiap model kesalahan. Ini misalnya tahapan kita untuk mempersiapkan obat, menyerahkan obat ke pasien, mulai dari menerima resep dan seterusnya. Tahapan prosesnya menerima resep, nanti failure mode-nya misalnya resep tertukar, resep terselip. Nah, setelah itu membaca resep. Oh, identitasnya tidak terbaca, identitas disingkat. Nama obatnya kok nggak jelas ya, dan sebagainya. Ini nanti kita identifikasi masing-masing failure modes dari tiap tahapan proses. Nah, setelah itu kita lakukan penilaian ya, untuk menentukan risk priority number RPN dari occurrence-nya, sering tidaknya kejadian ya, occurrence. Kemudian kita kalikan dengan severity kali S, kegawatannya, dan kita kalikan dengan kemudahan untuk terdeteksi, detectability-nya. Jadi O kali S kali D, itu nanti akan muncul skornya RPN. Ini RPN awal, nanti ada juga RPN setelah dilakukan intervensi. Untuk skor occurrence, severity, dan detectability ini dari angka 1 sampai 10. Kemudian kita tentukan batas cut-off point RPN yang termasuk prioritas, pakai ini ya Pareto ya 80%. Kemudian kita tentukan kegiatan untuk mengatasi, mendesain ulang, yaitu ya apa gunanya membuat FMIA ya untuk mendesain ulang ya alurnya. Kemudian tentukan cara memvalidasi apakah solusi tersebut berhasil, gambarkan alur baru dan hitung kembali RPN sesudah dilakukan solusi perbaikan. Lebih baik kita lihat tabelnya, ini kan yang nanti akan kita buat. Nah, setelah ada modus kegagalan, penyebabnya, akibatnya, kita lakukan OSD ini, keluar angka RPN-nya, kita ranking. Nih, untuk ratingnya ya. Semakin occurrence kejadiannya, ya, semakin tinggi skornya, berarti kan semakin sering. Ini kesalahan terjadi paling tidak sekali sehari atau hampir setiap saat.
nilainya tinggi. Kalau nilainya 1 hampir tidak pernah terjadi untuk occurrence. Kemudian severity-nya sama, semakin tinggi nilainya berarti menyebabkan kematian atau kerusakan yang permanen. Tapi kalau 1, kesalahan yang tidak menimbulkan cedera. Nah, kemudian yang ini semakin tinggi nilainya, kalau detection ini tidak ada mekanisme untuk mengetahui kesalahan. Itu 10 ya. Kesalahan dapat diketahui dengan inspeksi yang menyeluruh. Seperti itu. Tapi kalau 1 hati-hati, ada proses otomatis yang akan menghentikan proses untuk mencegah kesalahan. Teman-teman, Bapak Ibu mungkin tahu ya, kalau di pabrik kita misalnya mengisi botol obat ini ya, botol obat atau sirup, itu kan sudah ada mekanismenya. Begitu botolnya ukurannya tidak sesuai akan ter-reject. Ya. Jadi ini ada proses otomatis yang akan menghentikan proses untuk mencegah kesalahan. Yang mungkin sering kita salah persepsi, misalnya pada waktu akan melakukan RPN. Tadi membaca resep, tulisan dokter tidak terbaca. Untuk detection-nya biasanya dianggap, oh masuk aja 1, 2. Karena tulisan dokternya tidak terbaca, langsung bisa terdeteksi. Tapi harus ingat, kita baca ini definisi 1 itu. Ada proses otomatis yang akan menghentikan proses untuk mencegah kesalahan. Jadi, tulisan dokter tidak terbaca itu apakah ada proses otomatisnya bahwa tulisannya tidak terbaca? Kan nggak ada ya, kalau manual ya. Jadi, nggak bisa deteksinya diisi 1. Pasti lebih tinggi karena tidak terbaca. 1 orang mungkin bisa baca, 1 orang lainnya tidak bisa baca. Beda kalau dengan ini ya, dengan nanti rekam medik elektronik, resepnya elektronik, lebih mudah untuk mendeteksi. Kemudian menetapkan cut-off-nya, kita urutkan dengan nilai RPA yang tertinggi, kita lakukan kumulatif, dihitung persentasenya, dan kita ambil karena pakai diagram Pareto ya 80%. Contohnya ini. Ini RPA-nya kan sudah diurutkan ya, modus 1 sampai 7. Yang paling tinggi 1, 4, 3, 2 diurutkan sampai ke bawah. Setelah itu kita kumulatif 320 ditambah 270, 590 tambah 240, 830. Kumulatif semua modus kegagalan. Di sini totalnya muncul 1210. Nah, kita lakukan prosentase. 320 dibagi 1210, ini keluarnya 26,448. Terus ya, sampai akhirnya 100%. Nah, karena cut-off-nya di 80% di sini, ya ini ya nilai cut-off-nya 160 ya. Berarti yang perlu kita tindak lanjuti adalah RPA ini modus 1, modus 4, modus 3, dan modus 2. Karena kita ambil cut-off di atas 80 kita bisa terima, tapi di bawah 80% ini akan kita selesaikan. Nah, bagaimana membuat solusi pada apnea itu? Apa safeguard atau barrier yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan? Kemudian, jika suatu kesalahan akan berakibat timbulnya kesalahan yang lain, bagaimana mencegahnya? Ya, agar tidak terjadi kesalahan itu. Kemudian, apa yang perlu kita ubah agar kesalahan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang? Lalu, jika kesalahan tersebut terjadi, solusi apa yang bisa kita lakukan? Jika terjadi kesalahan, bagaimana bisa cepat menindaklanjuti? Jika pasien cedera akibat kesalahan itu, solusi apa yang perlu dilakukan? Jadi, ini kira-kira nanti seperti membuat identifikasi, sebetulnya juga ada panduannya kan, bagaimana kita membuat identifikasi.
Ini contohnya tadi misalnya menerima resep, bisa salah identitas, sebabnya nama pasien tidak dapat dibaca, akibatnya terjadi kesalahan pemberian obat yang menimbulkan insiden keselamatan pasien. Bisa KTC, bisa KNC, bisa juga KTD, itu ya. Nah, solusinya melatih dokter untuk menulis resep dengan jelas. Jika nama pasien tidak terbaca, apoteker harus melakukan konfirmasi, macam itu ya. Ini contohnya setelah dilakukan intervensi ya, dihitung lagi RPN-nya. Awalnya RPN 30 ternyata turun menjadi 4, RPN-nya 16 menjadi 2 dan sebagainya. Jadi RPN harus dilakukan sebelum dan sesudah intervensi. Saya kira itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, materi yang diminta untuk disampaikan yaitu manajemen risiko. Saya sedikit update dari standar akreditasi yang kemarin disampaikan pada saat refreshing surveyor di Jakarta. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Dr. Dede.